Ya? Enggak ya? Tes 1, 2, 3. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, para ummahat dan akhwat yang berbahagia, semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan segenap rahmatnya kepada kita semuanya. Alhamdulillah, pagi hari ini kembali kita bisa hadir di majelis yang mubarak ini, majelis yang mulia, majelis turunnya rahmat dan ampunan serta keberkahan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan kita sehat walafiat, tentunya ini adalah nikmat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Semoga segenap nikmat yang Allah berikan kepada kita diiringi dengan keberkahan, kemanfaatan dan kebaikan untuk kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mari kita lanjutkan kajian kita. Untuk pagi hari yang berbahagia ini kita akan membahas sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, wafdullahi thalathatun, tamu delegasinya Allah itu ada 3. Al-ghazi, orang yang berperang di jalan Allah, wal hajju, dan orang yang berhaji, wal mu'tamiru, dan orang yang berumrah. Rawahun Nasa'i, hadis riwayat Imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala dengan sanad yang sahih. Kemudian wa inda Ibnu Majah, dan pada riwayat Ibnu Majah, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-hujjaju wal ummaru wafdullah, para haji, orang yang berangkat berhaji dan orang-orang yang berangkat umrah adalah wafdullahi, delegasi Allah, tamu kehormatan. Ya, jadi katakan wafdun itu delegasi, tamu kenegaraan, tamu kehormatan yang harus dijamu, harus dimuliakan. In da'auhu ajabahum, jika Allah memanggilnya, maka Allah jika mereka berdoa kepada Allah, ajabahum, maka Allah akan mengabulkan doa mereka. Wa in istaghfaruhu, dan jika mereka memohon ampun kepada Allah, ghafara lahum, maka Allah pun berikan ampunan kepada mereka. Ini hadis riwayat Ibnu Majah, demikian juga dengan sanad sahih, disebutkan dalam as-sahihah dan sahih targhib wa tarhib ya, oleh Albani rahimahullahu taala. Demikian juga ada riwayat yang lainnya, an Jabir radhiyallahu taala anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hujjaj wal ummaru, para jamaah haji dan umrah adalah wafdullah, adalah tamu-tamu kehormatan Allah. Fa'ajabu da'ahum fa'ajabuhu, mereka, Allah memanggil mereka, lalu mereka memenuhi panggilan Allah. Wa sa'aluhu fa'atahum, lalu mereka meminta, berdoa kepada Allah, kemudian Allah pun berikan permintaan dan doa mereka kepada mereka. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bazzar, rawahu Al-Bazzar dalam Al-Kashfu dengan sanad hasan, dihasankan oleh Al-Albani ya, dalam Jami' As-Saghir dan Sahihul Jami'.
Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Qauluhu, kata pensyarah kitab ini, qauluhu ucapan atau qaulun Nabi, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wafdullah ay qadimuna alaihi, ini orang-orang yang datang kepadanya, kepada Allah. Ya, imtithalan li amrihi, dalam rangka menunaikan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, wal idhofatu tasyrifin, dan pengidhofahan di situ adalah idhofah pemuliaan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka, ya, 3 golongan orang ini, mereka yang berperang di jalan Allah, para jamaah haji, dan mereka yang berumrah, itu diidhofahkan kepada Allah, wafdullahi, tamu kehormatan delegasinya Allah. Itu adalah idhofah menunjukkan akan pemuliaan. Seperti kata baitullahi, syahrullahi, begitu ya. Baitullah rumahnya Allah, syahrullah apa? Bulannya Allah, yakni Muharram yang kemarin disebut syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an ada lagi naqatullahi, ontanya Allah. Yakni ontanya Nabi siapa, Bu? Saleh, ya, ontanya Nabi Saleh. Ya, yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari batu, disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan naqatullah, ontanya Allah tabaraka. Jadi penisbahan kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah penisbahan nisbatu atau idhofatu takrimin wa tasyrif, pengidhofahan pemuliaan dan pengagungan, ya. Maka di sini ketiga orang ini Allah muliakan dengan cara apa? Dengan cara mereka itu diidhofahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, di mana pengidhofahan itu sekali lagi menunjukkan akan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin memuliakan mereka, ya. Di antaranya adalah dengan penyebutannya saja menunjukkan akan kemuliaan mereka. Dengan penyebutan saja itu sudah menunjukkan akan kemuliaan mereka. Mari kita awali salah satu di antara mereka satu persatu tentang para tamu kehormatan Allah, delegasi Allah ini. Al-awwalu al-hajju. Orang yang pertama adalah orang yang berhaji. Siapa itu? Dikatakan al-hajju wa huwa man qasadal baita li ada'il manasiki ta'abudan lillah. Yaitu orang yang sengaja berniat menuju al-bait, yakni Baitullah, ke Ka'bah. Li ada'il manasiki, untuk menunaikan manasik, ta'abudan lillah, dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka berangkat ke sana lillah, karena Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu. Ya, ini perkara yang sangat penting. Dikarenakan ada di antara manusia yang mereka beribadah haji itu bukan ta'abudan, bukan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi adalah untuk napa jenenge? Cari nama. Cari nama niku napa bahasa Ibu? Prestis, no, prestis. Ya, cari nama, cari kedudukan, begitu. Agar dipandang oleh manusia. Jadi niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi niatnya kalau pulang pengen dipanggil Wak Kaji, Bu Kaji, Abah, Umi, gak kelem celuk Mbak Yu, Mbak Caca, gitu ya. Gak kelem wis. Jadi hanya untuk itu jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Jadi dia berangkat ke sana bukan li'ada'il manasik ta'abudan lillah, bukan untuk menunaikan manasik dalam rangka beribadah kepada, tapi untuk selainnya niatnya tidak benar atau kurang lurus. Kata Malik berikutnya, wal hajju ruknun min arkanil Islam. Haji ini satu rukun dari rukun Islam. Kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahi 'alan nasi hijjul baiti. Milik Allah, kewajiban manusia berhaji ke Ka'bah. Bagi siapa? Man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu jalannya ke sana. Wa man kafara, dan siapa yang kufur, fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin, maka Allah itu tidak butuh semesta alam. Allah tidak butuh dengan makhluk apapun, ya, di langit dan bumi ini. Allah tidak butuh. Jadi kalau mereka mampu, mereka wajib untuk beribadah haji. Kalau mereka mampu dan tidak mau beribadah haji, maka Allah tidak butuh dengan mereka. Allah tidak butuh dengan hajinya orang berhaji, atau tidak butuh dengan sholatnya orang sholat. Allah tidak butuh dengan puasanya orang berpuasa. Tidak butuh dengan ibadahnya orang yang beribadah. Itu yang dimaksud di sini. Siapa yang kufur, begitu ya.
tidak mau beribadah haji padahal dia mampu. Maka dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya dalam ayat ini ya, kita ambil kesimpulan bahwasanya orang yang mampu berhaji kemudian dia tidak mau berangkat haji, maka dia telah melakukan dosa besar, dan dosa besarnya itu dosa kufur. Karena setelah ada berita tentang wajibnya haji, Allah berfirman, "Wa man kafar", siapa yang kufur. Artinya apa? Tidak mau berhaji berarti kufur. Tapi kita tidak mengatakan kufur, misalkan kufur kharijun anil millah, keluar dari agama, enggak begitu ya. Ya, tidak yang demikian. Ya, tergantung orangnya masing-masing. Walhasil perbuatan dia adalah perbuatan kufur sampai Nabi mengatakan yang demikian. Ya, bahkan ada ancaman yang lain dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Silakan mati dalam keadaan Yahudi maupun Nasrani, silakan pilih. Orang mampu berhaji lalu tidak berangkat, tidak mau berangkat, silakan mati dalam keadaan Yahudi maupun Nasrani. Kan itu ancaman berat. Ya, jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Dalil yang lain adalah wa fi hadis Ibnu Umar, dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma al-muttafaqi ala sihhatihi, yang disepakati akan kesahihannya, yaitu hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim rahimahumullahu taala, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunyal islamu ala khamsin, Islam dibangun di atas 5 sendi. Syahadati an la ilaha illallah, persaksian tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, wa iqamis salati, mendirikan salat, wa ita'iz zakati, bayar zakat, wa hajjil baiti, berhaji ke Ka'bah, wa shaumi Ramadan, dan puasa Ramadan. Ini dalil bahwasanya haji adalah rukun Islam. Rukun Islam. Yang kalau seseorang itu mampu kemudian dia tidak berangkat, maka diancam kufur, karena dia telah meninggalkan satu rukun dari rukun agamanya. Yang kalau satu rukun itu ditinggalkan dengan sengaja, bahkan mungkin dia mengatakan boleh dan halal, maka dia kafir beneran, murtad, keluar dari agamanya Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Demikian juga wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dia berkata, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhutbahi kami, faqala, lalu beliau bersabda, ayyuhan nas, wahai manusia, qad faradallahu alaikum, sungguh Allah telah wajibkan kepada kalian al-hajja, haji, fahujju, maka berhajilah kalian. Faqala rajulun, maka berkata seorang lelaki, akulla amin ya Rasulullah, apakah wajib haji setiap tahun wahai Rasulullah? Fasakat, maka Nabi pun diam. Hatta qalaha thalathan, hingga orang itu bertanya 3 kali, apakah kami wajib haji setiap tahun ya Rasulullah? Nabi diam. Dia mengulangi lagi pertanyaannya, apakah wajib bagi kami untuk berhaji setiap tahun ya Rasulullah? Begitu. Maka setelah dia mengulangi pertanyaannya 3 kali dan didiamkan oleh Nabi, pertanyaannya enggak segera dijawab, lalu Nabi pun menjawab akhirnya, faqala Rasulullah, lau qultu na'am la wajabat wa lamastata'tum, seandainya aku katakan iya, maka wajib berhaji setiap tahun dan kalian tidak akan mampu. Kira-kira lek marangatan wajib haji setiap tahun ya napa Bu? Napa? Legrek Bu enggak ya? Tidak akan pernah mampu kita, dosa terus. Jadinya begitu. Kalau kemudian haji itu wajib setiap tahun, ternyata kan tidak. Haji ini wajibnya berapa kali Bu? Sekali seumur hidup. Ya, sekali seumur hidup. Wajib fardunya itu haji wajib begitu. Sama sekali rahmani rahmakumullah. Haji yang kedua hukumnya sunnah. Haji yang ketiga hukumnya sunnah. Terus seperti itu jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Jadi tidak wajib. Ya, wajibnya hanya sekali saja. Nah, orang ini bertanya kepada Nabi, apakah setiap tahun? Begitu ya. Maka Nabi diam, menahan amarah. Ya. Kalau aku katakan iya, maka pastilah wajib dan kalian tidak akan mampu melakukannya. Tidak akan ada seorang pun di antara kita yang mampu ya untuk berhaji tiap tahun begitu, kecuali mereka yang
izinkan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi pembimbing haji berangkat tiap tahun nggih. Itu rezeki ya. Gak kena ditiru ya. Seperti itu. Sama sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Tsumma qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zaruni ma taraktukum." Sudah, biarkan, tinggalkan aku apa yang kutinggalkan bagi kalian. Fa inna ma halaka man kana qablakum, dikarenakan orang yang sebelum kalian itu binasa. Kenapa? Bikasrati su'alihim, karena banyaknya pertanyaan mereka, wakhtilafihim, dan banyaknya perselisihan mereka ala anbiya'ihim, terhadap nabi-nabi mereka. Bertanya tentang sesuatu yang tidak perlu untuk ditanyakan pada dasarnya. Ya. Tidak perlu ditanyakan pada dasarnya, akhirnya mereka binasa. Dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang diperbuat oleh orang Bani Israel. Tatkala Allah berfirman, wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Saat Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Rabb kalian memerintahkan kepada kalian untuk menyembelih sapi betina. Kan selesai. Wis pakai golek sapi wedok beleh beres. Kan begitu Bu. Tapi mereka ngeyel gitu ya. Tanya lagi sapi yang seperti apa? La faridun wala bikrun awanum baina dzalik. Dijawab seperti itu. Mereka masih tanya lagi, ma launuha, apa warnanya? Dijawab apa? Safra ya. Faqiul launuha tasurun nadhirin. Warnanya adalah apa? Kuning yang menyenangkan orang yang melihatnya. Tambah ruwet. Masih bertanya lagi, sapi kuning yang kayak apa? Ya. Gitu ya, kita masih bingung nih, jawab lagi. Akhirnya dipersulit sama Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya kalau dari awal mereka sudah langsung melaksanakan wis pokoke golek ya, sapa sing duwe sapi sing wedok beleh, selesai urusan. Seperti itu harusnya. Ini dimaksud di sini. Ya, jangan sampai kalian seperti mereka, akhirnya mereka binasa. Dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena banyak tanya dan banyak menyelisih para nabi. Fa idza amartukum bi syai'in, jika aku perintahkan kalian akan sesuatu, fa'tu minhu mastata'tum, datangi bagian dari perintah itu semampu kalian. Wa idza nahaitukum an syai'in, jika aku larang kalian dari sesuatu, fada'uhu, maka tinggalkan dia. Ya, jika aku perintahkan kalian sesuatu, datangi semampu kalian. Jika aku larang kalian dari sesuatu, maka tinggalkan sesuatu tersebut. Hadis riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, ya. Yang berikutnya, jadi yang menjadi pembahasan kita di sini yaitu perintah Nabi. Jadi itu ya. Qad faradallahu alaikum al-hajja fahujju. Allah telah wajibkan kepada kalian haji, maka berhajilah. Demikian juga hadis yang lain, wa an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, qala, dia berkata, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, istamti'u bihadzal baiti, nikmatilah oleh kalian Ka'bah ini. Maksudnya nikmati itu adalah nikmatilah dengan ibadah. Selagi kalian ada di sana, maka gunakan kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semaksimal mungkin untuk ibadah. Ya, jadi kalau misalkan kita, siapapun di antara kita misalkan dapat kesempatan untuk dapat umrah, diberi rezeki untuk umrah, diberi rezeki untuk haji, maka begitu sampai di sana perbanyak ibadah di tanah haram, perbanyak ibadah di Masjidil Haram, perbanyak ibadah di Masjid Nabawi. Karena keutamaan sangat besar, setiap satu rakaatnya di sana sama dengan 100.000 di sini. Kalau di Masjidil Haram, kan rugi kalau seseorang kemudian dia tinggalkan. Ya, seperti itu. Ya, kalau di Masjid Nabawi setiap rakaatnya sama dengan berapa? 1.000 rakaat di sini. Ini kan satu keutamaan besar. Jadi sehingga rugi kalau kemudian orang sampai di sana lalu dia tidak memperbanyak ibadah di sana. Gitu ya. Gopo bingung golek oleh-oleh kan gitu nggih. Dalam pikirannya belonjo. Oleh-oleh. Nah, gitu ya. Sehingga dia lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, ya. Jadi kemarin ada ikhwan ya, jamaah kita yang beliau ikut umroh.
Ikut umroh, kemudian begitu sudah sampai di sana, dia ndak mau ikut tur kemana-mana, sebenarnya ndak mau ya. Saya saya pengen kalau sudah sampai di sini hotel masjid. Dia tur ke sana perjalanan nggak mau. Dia minta izin, saya Ustaz nggak mau ikut kemana-mana. Gitu ya. Saya pengen di sini. Oh ya bagus gitu ya. Mumpung di sana begitu maksudnya. Jadi banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Sing gak iso ngono sing bimbing. Sing bimbing nawari, "Bapak Ibu, terus pundi lek napa? Masjid, hotel wis gak ngikuti napa? Iliteri apa jenenge gitu ya." Ndak mau ikut, ndak mau. Ya ndak Ustaz gitu ya. Sudah nyampe di sini pengen tahu tok, pengen tahu ini macam-macam tahu ya wes gitu ya. Itu karena itu adalah hak mereka. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Tapi intinya yang menjadi pembahasan kita di sini adalah istamti'u bihadzal bait, nikmati. Begitu sudah sampai di sana nikmati benar begitu loh. Kalau kita punya kesempatan sudah nikmati dengan sebaik-baiknya. Ya, itu keutamaan yang sangat besar. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Kita sholat zuhur berjamaah di sana itu sama dengan 100.000 kali zuhur di sini. Subhanallah. 100.000 kali zuhur. Kalau 100.000 kali zuhur itu berapa hari, Bu? Ya 100.000 hari. Zuhur sehari sekali kok. Kan gitu ya. 100.000 hari lah. 100.000 hari itu berapa tahun, Bu? Emang hitung coba, ayo. Ngitung kali kula. Ya 1.000 dibagi 300 juta. Betul? Pinten Bu? 1.000 Jirolu dibagi 300 swida. 277 tahun, Bu. Betul? Loh, subhanallah. Marono digawe disia-siakan dengan pekerjaan yang lain, emannya luar biasa. Itu sekali. Gitu ya. Sekali duhuran itu sama dengan 100.000 duhuran di Masjid Al-Muttaqin. Kan nutut umure, Bu. Ya. Kita misalkan 5 waktu di sana itu sama dengan berapa? 100.000 kali 5 waktu. Subhanallah, sama sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Ini luar biasa begitu ya. Makanya kalau kita renungkan, waduh sia-sia begitu ya. Kalau kemudian kita menyanyiakan hal itu. Ada lagi yang pengen golek gampangnya, kan ada khilaf Ustaz. Pokoknya sholat di tanah haram itu sama dengan sholat di Masjidil Haram. Betul, Bu? Iya, ada, itu kan khilaf, bukan sesuatu yang pasti. Tapi kalau sholat di Masjidil Haram pasti. Kalau sholat di hotel ngomong aja males. Nggak mau berangkat ke Masjidil Haram. Ya, dengan alasan tadi itu ada khilaf, sholat di mana saja di tanah haram sama dengan di Masjidil Haram. Misalkan itu kan masih khilaf, bukan sesuatu yang pasti begitu jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Karena dalilnya tidak sharih. Dalilnya hanya berdasarkan ayat Al-Qur'an, subhanalladzi asra bi 'abdihi minal laili minal masjidil harami ila masjidil aqsa. Kan gitu ya. Tidak sharih sama sekali. Dalilnya tidak sharih. Ya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan alasan saat itu kan Nabi ada di rumah katanya, tidak di di rumah tapi disebut Masjidil Haram katanya seperti itu. Ya, jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Jadi dalilnya tidak sharih. Ya, kemudian seseorang mengambil hal itu sesuatu yang tidak sharih, ya, kemudian dijadikan sebagai pegangan. Ternyata enggak benar, dia akan rugi besar. Sama sekalian rahimani rahimakumullahu taala, ya. Jadi istamti'u bihadzal bait faqad hudima marrataini wa yurfa'u fi tsalitsah. Sungguh bait ini telah dihancurkan 2 kali dan ditinggikan, ya, fi tsalitsah pada kali yang ketiga. Hadis riwayat Imam Al-Bazzar dengan sanad yang sahih. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Qala Al-Munawi, berkata Al-Munawi
ya fi Faidul Qadiri, dalam kitab beliau Faidul Qadir, banahu Ibrahimu alaihissalam. Ya, Ka'bah dibangun oleh Ibrahim alaihissalam, tsumma hudima, lalu dihancurkan, fabanahu al-Amaliqah. Kemudian atau Umalaqah ya. Kemudian dibangun oleh kaum Umalaqah. Tsumma hudima fabanathu Quraisyun. Lalu dihancurkan, lalu dibangun oleh bangsa Quraisy, oleh orang Quraisy. Baik. Di dalam As-Sahihaini wa fi Sahihaini, dalam Sahih Bukhari Muslim, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala an-nabi, bersabda an-nabi sallallahu alaihi wasallam, yukharribul Ka'bata dzu as-suwaiqataini minal habasyati. Nanti itu akan menghancurkan Ka'bah dzu as-suwaiqataini minal habasyah, dari kelompok orang Habasyi nanti di akhir zaman, itu ya. Ka'bah akan dihancurkan oleh satu kelompok orang dari Habasyah. Habasyah itu mana, Bu? Bukan hanya Ethiopia. Habasyah itu ya sekarang. Nah, dulu kalau Habasyah itu adalah Ethiopia, ya. Terus apa? Sudan, ya. Dan beberapa negara yang lainnya kalau sekarang sudah terpecah menjadi banyak negara, bukan hanya Ethiopia, ya. Tapi hasil dari sana, dari Habasyah, ya. Wa hadza takhribu ghairu muhawalatil jaysh alladhi sayukhsafu bihi. Dan penghancuran ini bukanlah usaha satu pasukan yang nanti akan ditenggelamkan di perut bumi, ya. Wala yaqtadi inqata'ul haji kama qala Ibnu Battal, dan tidak mengandung makna terputusnya ibadah haji, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Battal, ya. Kenapa? Karena fa inna Isa fi akhir zaman sayahujju. Karena Nabi Isa nanti di akhir zaman beliau akan berhaji. Ya, di akhir zaman beliau akan berhaji. Ya, jadi tidak terputus begitu ya haji tetap, karena haji ya ibadah berdiri sendiri. Di akhir zaman Nabi Isa pun akan melaksanakan ibadah haji. Taib, itu tentang ibadah haji. Sekarang kita beralih kepada yang kedua, ya, yang kedua ats-tsani al-mu'tamir. Yang kedua adalah al-mu'tamir, yakni orang yang beribadah umrah. Wal umratu fil lughati az-ziyarah. Umrah secara bahasa adalah az-ziyarah. Wa fi syar'i, dan umrah secara syariat adalah at-ta'abbudu, beribadah kepada Allah, at-ta'abbudu lillah, beribadatan kepada Allah, bi tawafi bil bait, dengan tawaf di bait, wa bis safa wal marwah, dan dengan tawaf di Safa dan Marwah, maksudnya sa'i, gitu ya. Wal halqi awit taqsiri, kemudian napa jenenge tahallul, ya, dengan mencukur gundul rambutnya, atau at-taqsir, memotong pendek rambutnya. Ini untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan hanya memotong sepanjang 3 ruas jarinya, ya, atau seruas jarinya. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Jadi itu ibadah umrah, ya. Jadi kalau haji ada tambahan, kan, kalau haji itu apa? Ibadah khusus, ya. Jadi qasdul baiti, bersengaja untuk menuju Ka'bah, ta'abudan lillahi subhanahu wa ta'ala, dalam rangka untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, fi napa jenenge, fi waktin makhsusin, pada waktu yang dikhususkan, waktunya khusus, ya, bi kaifiyatin makhsusatin, dengan cara yang khusus, waktunya khusus, caranya khusus, gitu ya. Waktu khusus, cara khusus. Waktu khusus, ya, kalau ibadah haji hanya dalam bulan Dzulhijjah. Ndak ada orang bisa, waduh, bulan Dzulhijjah haji rek, rawamil tak golek waktu sepi ae. Muharram. Wah, gitu ya, sepi-sepi wis ibadah haji, wukuf dhewe-dhewe, gitu ya, balang jumroh dhewe, ya, gitu. Lalu mabit dhewe, ya, mlaku dhewe, ya, diarani wong gendeng, ya. Iki waras tan gare iki, kan, gitu ya. Sama sekali rahmanu rahmakumullahu taala, ya, seperti itu. Kemudian juga di masail, tempatnya khusus, gitu ya. Ibadah haji tempatnya khusus, ya, mabit di Mina, gitu ya, marono napa? Wukuf di Arafah, lalu mabit di Muzdalifah, lalu
kembali ke Mina, balang jumroh Aqabah, kemudian tawaf ifadah ke Masjidil Haram, kemudian tahallul, kemudian balik mabit di Mina, jumroh sughra, wusta, kubra, gitu. Itu sudah khusus begitu caranya. Dan itu harus di sana, tidak boleh kemudian berhaji nanti sampai nang Sukabumi. Waduh, haji nang Sukabumi kan ono wong ngoten iki ya. Ngono ku ya ono sing pengikuti, gitu ya. Subhanallah. Ya mas kalian rahimani rahmakumullahu taala ya. Lalu tentang umrah ini, wahal ya wajib, apakah umrah itu wajib? Maka ikhtalafa ulama fi dzalika ala qaulain. Ya, para ulama berbeda pendapat, menjadi dua pendapat, al-wujub wal istihbab, wajib dan sunnah. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah ya. Walhasil ya, kalau ibadah haji ya sudah digabung dengan apa umrah, dua-duanya langsung. Ya kalau pertama maka itu umrah wajib dan umrah dan haji wajib. Ya. Sebelum berhaji apakah boleh umrah? Ya boleh, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Baik, kita lanjutkan jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Sekarang kita beralih kepada delegasi yang ketiga, as-salits. Yang ketiga, min wafdillahi, termasuk di antara delegasi tamu kehormatan Allah adalah al-ghazi. Orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mu'allif berkata, wal jihadu, dan jihad ini adalah min afdhalil a'mali indallahi, termasuk seutama-utamanya amal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kama sayati ma'ana, sebagaimana akan datang bersama kita akan keutamaannya. Maka dalal hadal hadithul azimu, hadis yang agung ini menunjukkan ala fadli hadil ibadat, akan keutamaan ibadah-ibadah ini, al haji wal umrati wal ghazwi, keutamaan ibadah haji, umrah dan berjihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha, dikarenakan Allah tabaraka wa taala adhafa ashabaha ila nafsihi, idhafata tasyrifin, karena Allah itu mengidhafahkan pelakunya kepada zatnya Allah. Wafdullah, tamu delegasinya Allah, gitu ya. Ini adalah menunjukkan akan keutamaan hadis ini atau keutamaan amal ibadah ini, keutamaan haji, keutamaan umrah, keutamaan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna du'aahum mustajabun, dan Nabi menjelaskan bahwasanya doa mereka mustajab, dikabulkan oleh Allah. Wa anna mustaghfirahum maghfurun lahu, dan bahwasannya yang beristighfar di antara mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Dan banyak sekali cerita-cerita mereka yang berdoa dalam keadaan ibadah haji dan umrah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mustajab doanya, dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Seperti yang dulu pernah saya ceritakan. Ya, orang dia umrah, kemudian dia berdoa berulang-ulang di multazam. Ya, dia berdoa, ya Rabbi, annasu lahum aulad wa laysa li walad fa'tini walad. Ya Rabbku, wahai Rabbku, manusia punya anak sementara aku tidak punya anak, maka berikan aku anak. Ya. Setelah 20 tahun berikutnya dia datang lagi ke sana, ya Rabbi, ahlik hadzal walad, binasakan anak ini, gitu ya. Masih ingat ceritanya, Bu? Ya, dia berdoa kepada Allah yang pertama minta anak tapi tidak minta keberkahan anak. Minta anak tapi tidak minta anak yang soleh, dikasih anak ya, pokoknya dia anak. Ternyata anaknya tidak soleh, mangkel dia. Ternyata anaknya anak durhaka, mangkel dia. Lalu dia berdoa, ya Allah wis binasakan anak ini, gak kena di harapkan kebaikannya. Maka dia dinasihati sama petugasnya, kamu telah mendolimi anakmu 2 kali. Kamu berdoa minta anak tapi tidak minta keberkahan anak. Sekarang anakmu tidak soleh, anakmu durhaka, kamu berdoa agar Allah membinasakan dia. Kamu zalim kepada dia 2 kali. Rubah doamu, aslih hadzal walad, ya Allah perbaiki anak ini, perbaiki anak ini. Lalu dia berdoa lagi, ya Allah perbaiki anak, Allahumma aslih waladi, Allahumma aslih waladi, Allahumma aslih waladi. 2 tahun berikutnya dia datang lagi bersama dengan anaknya, ya, yang sudah jadi anak
anak saleh. Subhanallah, mustajab doanya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Jadi itu keutamaan di sana. Makanya kalau kita sudah sampai di sana sudah banyak berdoa, minta doa dunia akhirat, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berjanji, da'ahum fa'ajabu wa sa'aluhu fa'atahum. Itu kan janjinya Allah. Mereka Allah Allah mengundang mereka, mereka memenuhi undangan Allah. Mereka minta kepada Allah, Allah akan berikan kepada mereka permintaan mereka. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Sama sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Kata mu'allif, wa hasbi, dan cukuplah bagiku huna di sini an astatrida fi bayani fadil haji, untuk menyebutkan keutamaan ibadah haji alladzi dalla alaihi hadzal hadis, yang ditunjukkan oleh hadis ini. Li annana fi mausimi, dikarenakan kita ada pada musimnya. Ya maksudnya tatkala beliau menyampaikan ini, ya itu disebutkan di situ, disiarkan pada tanggal 19 Zulqa'dah 1430 Hijriah. Itu musim haji kan gitu ya. Jamaah haji sudah mulai berdatangan. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Ini sudah lewat bagi kita ya. Taib, apa keutamaan haji? Fal hajju, maka haji itu adalah nau'un minal jihadi fi sabilillah. Haji itu adalah satu macam jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang berhaji itu pada dasarnya sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemarin kita sempat tersenyum gitu, tersenyum dan ya agak tertawa begitu ya. Kenapa? Karena ada di antara orang yang mau ibadah umroh, misalkan yang kemarin ini ditawari, ayo umroh bimbing misalkan gitu ya. Ya enggak mau ini sih lagi perang. Apa Bu? Lagi perang kok khawatir kok tepat naik pesawat ono bom. Ono bom napa Bu? Nyasar, waduh lah mati lah nih ya. Ini dokter sudah lupa bahwasanya apa? Ibadah haji ini ibadah apa? Jihad. Yang seandainya hal itu terjadi, la qadarullah, tentunya semoga Allah tidak mentakdirkan begitu ya. Namun seandainya Allah mentakdirkan hal itu terjadi, maka itu adalah jihad fi sabilillah. Kalau matinya mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Orang yang berangkat haji, seberangkat misalkan gitu ya, kayak kemarin di negeri tatkala keberangkatan haji banyak sampai keberangkatan berita mereka wafat di atas pesawat, mereka wafat sampai di sana, mereka wafat dan seterusnya. Mereka semuanya itu syahid fi sabilillah. Mereka yang mati dalam ibadah haji, mereka itu syahid fi sabilillah. Kalau mereka saat itu dalam keadaan memakai baju ihram, maka mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Lalu apa yang harus ditakutkan? Lalu apa yang harus dikhawatirkan? Bukankah itu adalah satu kenikmatan dalam kematian? Mati dalam keadaan husnul khatimah. Ya, mati dalam keadaan berjihad di jalan Allah, mati dalam keadaan sedang berihram, maka itu adalah sebuah kehormatan dan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya. Ya. Fa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, qultu, ku katakan, ya Rasulullah, naral jihad afdhalul a'mali. Kami melihat jihad adalah seutama-utamanya amal. Afala nujahid? Apakah boleh kami ikut berjihad? Faqala la, maka Nabi mengatakan tidak. Wanita bukan untuk berjihad. Gitu ya. Lakinna afdhalul jihadi, akan tapi jihad yang paling afdal hajjun mabrurun, haji mabrur. Itu jihad yang paling utama kata Nabi. Rawahul Bukhari, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Wa an Abi Hurairah, juga dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, an Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya qala, beliau bersabda, jihadul kabiri wad dha'ifi wal mar'ati, jihadnya orang yang sudah sepuh tua, wad dha'ifi, dan jihadnya orang yang lemah, wal mar'ati, dan jihadnya wanita, al-hajj wal umrah, haji dan umrah. Rawahu An-Nasa'i, hadis dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala. Makanya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, tatkala seseorang misalkan dia punya onta,
di zaman dulu ya, punya onta atau punya kuda atau onta lah ya, karena kekuatan kuda masih kalah dengan onta kalau berjalan di padang pasir dalam perjalanan jauh. Dia punya onta untuk kendaraan, tapi onta ini disiapkan untuk dia untuk wakaf jihad di jalan Allah. Onta ini diwakafkan di jalan Allah, atau kuda ini diwakafkan di jalan Allah, wakaf untuk jihad, hanya dipakai jihad, wakaf. Maka onta atau kuda seperti ini boleh digunakan untuk haji. Kenapa? Haji itu jihad, boleh dipakai untuk haji, wakaf ini. Ya, sama sekali rahmakumullahu taala ya. Yang berikutnya, wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Bunda Aisyah radhiyallahu taala naqala, dia berkata, qultu, ku katakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ala nisa'i jihadun, apakah ada kewajiban jihad bagi kaum wanita? Qala na'am. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iya, alaihinna jihadun, ada kewajiban jihad bagi mereka, la qitala fihi, yang tidak ada peperangan di dalamnya. Apa itu? Al-hajju wal umratu, haji dan umrah. Rawahu Ibnu Majah, dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala. Ya, juga Imam Ahmad ya, dengan sanad yang sahih dan seterusnya. Di footnote saya sebutkan takhrijnya. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Ya, jadi haji dan umrah ini adalah jihad. Kemudian wal hajju min afdhalil a'mal, haji adalah seutama-utamanya amal. Fa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala qala, dia berkata, suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyul amali afdalu, amal apa yang paling utama? Qala, maka beliau bersabda, imanun billahi wa rasulihi, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Qila, kemudian dikatakan, thumma madza, kemudian apa lagi? Qala al jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Qila, dikatakan, thumma madza, kemudian apa lagi? Qala hajjun mabrurun, haji yang mabrur. Ya, rawal Bukhari wa Muslim. Wal hajjul mabrur, dan haji yang mabrur itu adalah apa? Alladzi la maksiyata fihi, tidak ada maksiat di dalamnya. Haji mabrur itu jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala, ada tanda-tandanya pada diri seseorang kalau hajinya mabrur. Yang pertama, apa? Ifsa'us salam. Dia jadi orang yang mudah menebarkan salam. Kemudian apalagi? Menjadi ajwadun nas, manusia yang paling dermawan, banyak sedekahnya. Pulang berhaji dia banyak napa jenenge salam, banyak napa sedekahnya. Ya. Kemudian apalagi? Ya, kehidupannya jadi lebih baik, menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ibadahnya semakin tampak. Lalu apalagi yang berikutnya? Silaturahim. Dia menjadi orang yang gampang dalam bersilaturahim. Karena memang al-jaza napa jenenge, jazaul hasanati al hasanatu ba'daha. Balasan satu kebaikan itu adalah kebaikan yang setelahnya. Kalau ibadah yang sebelumnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah buat dia mudah dalam melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya. Itu tanda kalau ibadah sebelumnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, gitu ya, tanda bahwasanya ibadah yang sebelumnya ditolak, enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu kalau kemudian ternyata bukan kebaikan yang datang setelah ibadah, tapi keburukan atau ketidakistiqomahan, begitu. Ya, kayak tadi itu ya, pulang dari ibadah haji gak gelem noleh, gak diceluk, Mbak napa? Umi. Harus noleh. Celuk Mbak Yu, noleh, mesem merengut gitu ya. Ya, begitu celuk Umi langsung senyum lebar. Oh nggih. Oh ini baliku lho ta. Nah, ngono. Kewayan tok. Baik. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Yang berikutnya, wal hajju wal umratu wal jihadu sababun li si'atir rizqi. Haji dan umrah serta jihad itu sebab lapangnya rizki. Sebab lapangnya rizki. Namun harus kita perhatikan di sini, haji dan umrah itu
sesuai dengan kemampuan, bukan paksaan. Bukan memaksakan diri. Orang yang berhaji dan umroh dalam kelapangan, maka akan semakin dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang itu berhaji dan umroh dalam kesempitan, wis maksa, durung wayahe aja nih, durung wajib tapi maksa. Haji umroh dodolan omah, dodolan apa jenenge? Tanah. Memang dudu dodolane lho nggih. Lah jenenge dodolane lemah, dodolane tanah, dodolane omah ya jenenge apa developer misalnya, ada masalah gitu ya. Ini enggak. Dia jual sawahnya. Terus klek mulai ya apa urusan buri wis. Padahal sawah itu yang dia garap. Ya kan dia dijual. Pengen haji, pengen umroh, budal gitu ya. Ini kan sebenarnya dia tidak lapang. Tapi memaksakan diri. Maka begitu pulang jangan salahkan kecuali dirimu sendiri. Ya. Ini jangan begitulah. Ya, jangan memaksakan diri begitu ya. Karena Allah Subhanahu wa taala itu menyebutkan haji itu lillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a. Siapa yang mampu. Mampu dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mampu memang benar-benar lapang begitu loh. Jangan kemudian memaksakan diri, nanti kamu akan menyesal setelahnya. Baik. Jadi haji dan umrah ini sebab lisiatir rizki, lapangnya rizki, gitu ya. Tidak akan menjadi jenenge miskin. Ya, seseorang tatkala dia berhaji dan umrah, maka itu sebab kelapangan rezekinya. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Ammal hajj wal umratu, adapun haji dan umrah pada hadis Abdullah bin Mas'ud. Maka itu berdasarkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala, dia berkata qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabi'u bainal haji wal umrah, ikuti iringi antara haji dan umrah. Fa innahuma yanfiyanil faqra, karena keduanya akan menafikan kefakiran wad dunuba dan dosa. Kama yunfil kiru khabatal hadidi, sebagaimana bara api akan menghilangkan karat besi, wadhabi dan emas, wal fiddati dan perak. Rahu Tirmidzi. Ya jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Cukup kapot dong ya? Oh ada Cuman di terjemahan saya tambahkan walaysa lil hajjatil mabrurati thawabun illal jannah. Di kitabnya malah tidak ada. Di kitab aslinya tidak ada. Ada saya tambahkan di kelengkapan daripada hadis tersebut. Ya, jadi walaysa lil hajjatil mabrurah thawabun illal jannah, dan tidak ada balasan bagi haji yang mabrur kecuali surga, ya. Jadi jihad adalah salah satu sebab kelapangan rezeki tadi itu ya. Yani yanfiyanil faqra, menafikan kefakiran. Itu tadi kalau hajinya normal nggih, nggih. Ojo haji sing abnormal. Gitu ya. Haji utang. Zaman sekarang kan gitu nggih. Napa ditalangi. Mari haji bingung mikir nyaur. Wah, anak kan ngeluh gitu. Seperti itu ya, Mas sekali rahman wa. Jangan memaksakan diri sesuatu yang kita sebenarnya tidak wajib, tidak usah dipaksakan. Ya, Mas sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Dan kadang-kadang bank seperti itu melihat rekening kita kok selalu tambah macam enggak video, berarti ini istiqomah nabung ini. Lek ditawari utang iso nyaur gitu. Akhirnya ditelepon ya. Saya berapa kali ditelepon sama bank, ditawarin apa? Ditalangi haji. Ditalangi haji, Pak. Ya, ini kita ada dana Pak untuk Bapak, ini khusus ya untuk Bapak ya. Apa? Kita kasih apa jenenge? Haji. Kita kasih haji, dikasih apa jenenge? Talangan haji. Cash Pak 60 juta. Subhanallah gitu ya. Untuk bisa daftar gitu. Tak jawab. Setelah itu terus saya nyicil. Oh iya Pak, gak usah. Gitu ya. Kita hidup enggak punya hutang itu nikmat kok, malah dikei hutang kan gitu ya. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala ya. Jadi tidak usah memaksakan diri ya, mintalah pertolongan dan kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik.
Ya apalagi hutang seperti itu ya jelas mereka tidak mungkin tidak cari untung. Gitu ya. Ya, mereka akan mencari riba dengan bahasa yang dipakai dengan bahasa lain. Intinya napa? Riba, golek untung dari ngasih utang orang lain. Gitu ya. Sama sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Baik. Ngono kuwi maksa ya. Udah kalau Bapak enggak mau kasihkan kepada kerabatnya gitu ya. Waduh. Iso ae kan gitu ya. Ke pemasaran ya. Kita jawab enggak butuh gitu wis. Beres wis tutup nging wis. Kita lanjutkan sama sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Wa ammal jihadu, adapun jihad faliqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam fi musnadil Imam Ahmad. Dalam musnad Imam Ahmad an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, maqala, dia berkata, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bu'ithu bis-sayfi, aku diutus dengan pedang. Bu'ithu bis-sayfi, aku diutus dengan pedang. Hatta yu'badallahu, hingga Allah diibadahi, la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Wa ju'ila rizki tahta dhilli rumhi, dan rizkiku ya itu ada dijadikan di bawah bayang-bayang tombakku. Wa ju'ila dhallatu was-sagharu ala man khalafa amri, dan dijadikan kehinaan dan kekerdilan bagi orang yang menyelisih urusanku. Wa man tashabba biqaumin fahuwa minhum, dan barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk golongan mereka. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Yang dimaksud di sini kita perhatikan sabda Nabi, bu'ithu bis-sayfi, dan wuji'u wa ju'ila rizki tahta dhilli rumhi. Ya. Aku diutus dengan membawa pedang. Maksudnya apa? Apakah agama ini ditebarkan dengan pedang, Bu? Hah? Dengan pedang enggak, Bu? Enggak. Agama ini tidak ditebarkan dengan pedang, jangan salah paham. Ya. Jadi bu'ithu bisayf, aku diutus dengan pedang. Maksudnya apa? Menegakkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk menyebarkan agama dengan pedang. Kenyataannya kan demikian, jamaah sekalian rahmani rahimakumullah. Tatkala ekspansi ya ekspansi penaklukan negeri-negeri di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau di zaman itu dan sebelum itu dan zaman setelahnya, satu negara melakukan ekspansi itu sesuatu yang normal, wajar atau enggak, Bu? Zaman itu, Bu, wajar. Dan hampir setiap negara gitu ya melakukan yang demikian. Artinya apa? Itu adalah perilaku di zaman itu. Perilaku di zaman itu. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Enggak usah jauh-jauh ke sana, di negeri kita Nusantara. Wah, ono sumpah palapa, kan ngoten nggih? Betul, Bu? Wah, Patih Gajah Mada. Ceritane kan ngoten nggih. Ono sing ngarani ngislamno Gajah Mada. Gajah Ahmada. Makso. Ya, makso. Gitu ya. Sebenarnya kita nggak perlu gitu ya, maksa-maksa itu nggak perlu kacamata ya kacamata gitu ya. Di Islam no, ini dulu dia agamanya Islam, tidak Gajah Ahmada. Yang maksa gitu ya. Sembuh, bener apa enggak ngerti, itu bukan urusan kita kan gitu ya. Tidak perlu cari bener salahnya seperti itu. Intinya kan penaklukan, apa namanya, mengirimkan pasukan, apa jenenge pasukannya jenenge apa yo? Oh, apa jenenge mau Watya, apa sejarah ben iki lali gitu. Ya, menurunkan pasukan, ya, menebarkan apa? Kekuasaan. Sebelum Majapahit juga ada Singosari. Lah kalau cerita sejarah sana ini, ya, Singosari sebelum Singosari ada lagi kerajaan Mataram, ya, semacam itu ya. Ada Mataram Hindu, ada Sriwijaya, ada semuanya kan mereka itu sudah kebiasaan mereka meluaskan apa? Wilayah. Ekspansi. Itu sesuatu yang sudah wajar di zaman itu begitu ya. Cuman bedanya mereka meluaskan wilayah, sekedar meluaskan wilayah untuk memperlebar apa jenenge kekuasaan, menjajah satu negeri.
Ya, menjajah atau niatnya bukan menjajah gitu ya, menyatukan gitu ya. Kayak kacamata misalkan niatnya menyatukan, harus di bawah satu pimpinan biar makmur dan seterusnya. Orang Eropa pun demikian, sampai menjajah kemana-mana. Negeri kita dijajah Belanda, kan begitu. Inggris, Portugis kemana-mana. Ya, Perancis ke Aljazair. Ya, semuanya mereka melakukan ekspansi seperti itu. Jamaah sekalian rahimakumullah taala. Mereka melakukan ekspansi seperti itu tidak pernah mengomentari diri mereka, tapi begitu Islam yang melakukan ekspansi, lalu mereka berkata, Islam ditebarkan dengan pedang, standar ganda. Ya, mereka itu melakukan standar ganda. Mereka tidak pernah mencela apa yang mereka perbuat, tapi begitu Islam yang melakukan zahirnya begitu ya, melakukan ekspansi, kemudian mereka cerca, padahal sama sekali tidak. Tatkala Islam melakukan ekspansi, itu adalah dalam rangka apa? Menawarkan Islam. Aslim taslam. Masuklah kamu ke dalam Islam, kalian akan selamat. Begitu mereka masuk Islam, maka yang jadi raja tetap jadi raja, jadi menteri tetap jadi menteri. Dibiarkan apa dan ditinggal sama pasukan, ditinggal. Mereka sudah masuk Islam, selesai urusan, tidak ada masalah. Jadi yang mulia tetap mulia, kan begitu ya. Hanya mungkin ditinggalkan satu orang atau dua orang atau beberapa orang untuk mengajari agama mereka, mengajari ibadah mereka, untuk mengatur pemerintahan mereka disesuaikan dengan syariat Islam. Selesai, raja tetap raja, menteri tetap menteri, permaisuri tetap permaisuri. Kan gitu ya. Enggak ono permaisurimu tak pek, ngono enggak ono ceritane ngene. Ya, itu yang terjadi jamaah sekalian rahimakumullah taala. Nah, kalau kemudian mereka menolak, maka ditawari, ya sudah, kalau menolak enggak mau masuk Islam, maka biarkan dai kami untuk menyebarkan Islam di negara kalian jangan dihalangi. Kan begitu. Intinya kan ya, jangan dihalangi. Biarkan kami menebarkan agama Islam di tengah mereka. Yang masuk Islam silakan, yang tidak masuk Islam silakan. Kan begitu. Kalau kemudian ternyata mereka tidak mau juga, ya sudah, perang negara sama negara. Urusannya bukan agama sama negara sama negara, sebagaimana yang terjadi di tempat-tempat yang lain, negara sama negara, siapa yang menang? Kan gitu ya. Ya sudah, kalau kalian tidak mau, maka kami akan kirimkan pasukan yang mereka lebih mencari mati daripada mencari kehidupan. Pasukan yang mereka akan mencari kematian sebagaimana pasukan kalian mencari kehidupan. Pasukan kami berperang untuk cari mati, karena mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi beda. La ikraha fiddin, tidak ada pemaksaan dalam masalah agama. Kalau terjadi peperangan, itu peperangan negara dengan negara Islam dengan yang bukan Islam, begitu. Untuk menundukkan negara yang lain. Tatkala negara itu tunduk, maka dai Islam bisa menyebarkan agamanya dengan sebaik-baiknya, tanpa ada hambatan, tanpa ada gangguan seperti itu, untuk menstabilkan politik dan sebagainya, seterusnya. Dan itu yang berlaku di masa itu. Seperti itu jamaah sekalian rahimakumullah taala. Dan tentunya perkembangan zaman dan peradaban berbeda, sehingga berbeda juga masanya pada hari ini. Hari ini tidak ada ekspansi, kan gitu ya? Tidak ada ekspansi, karena sudah peradaban manusia berbeda, dan Islam mengikuti peradaban tersebut. Jamaah sekalian rahimakumullah taala ya. Jadi ini ya. Kemudian bu'istu bisayf ya, artinya adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini amal yang utama. Baik. Kemudian yang berikutnya wal maghfirah, ampunan ya, dapat ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqulu, bersabda, man hajja falam yarfuth wa lam yafsuq raja'a min dunubihi kayaumi waladatu ummuh. Barang siapa yang berhaji falam yarfuth, lalu dia tidak melakukan rafath, ya, walam yafsuq, dan dia tidak melakukan kefasikan, raja'a kayaumi waladatu ummuh, maka dia kembali seperti hari ibunya melahirkan dia. Itu ada dua ya, di terjemahan itu ada dua versi ya. Man hajja falam yarfuth walam yafsuq, siapa yang berhaji lalu dia tidak melakukan rafath dan dia tidak melakukan kefasikan, raja'a min dunubihi,
kayaumi waladatu ummuh, maka dia akan kembali dari dosa-dosanya seperti hari ibunya melahirkan dia. Hadis riwayat Imam Muslim. Dengan 2 riwayat seperti itu di kitab aslinya ada 2 riwayat. Saya sebutkan di terjemahan 2 riwayat untuk pembandingan dan lupa menghapus salah satunya ya. Jemaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Jadi siapa yang berhaji lalu tidak melakukan rafas. Rafas itu kaitannya dengan laki dan perempuan, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Lalu tidak melakukan kefasikan, tidak melakukan maksiat, tidak melakukan kedurhakaan. Ya, ditambahi lagi walam yashab, gitu ya, tidak teriak-teriak, tidak berdebat. Dalam Al-Qur'an disebutkan seperti itu, sabar dia ya saat ibadah haji, maka hajinya mabrur ya, pulang dalam keadaan bersih tanpa dosa sama sekali, besar maupun kecil. Kan dikatakan kayaumi waladatu ummuh, seperti hari ibunya melahirkannya, jadi bersih tanpa dosa. Ya. Jadi ada salah seorang ustadz kita yang mau wafat, ya rahimahullahu taala, dalam keadaan sakit, dikunjungi oleh temannya yang sakit juga. Ya, lalu dia berkata, "Ustaz, saya sakit sekarang, Ustaz." Dijawab, dihibur sama ustadz temannya, "Kenapa kamu susah?" Ya, karena beliau baru pulang dari ibadah haji. Kamu kan sudah ibadah haji, pulang dari ibadah haji. Ingat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang berhaji tidak rafas, tidak fusuk, ya, maka dia kembali seperti hari ibunya melahirkan dia. Ya, dihibur seperti itu agar tidak mengeluhkan sakitnya. Ya, rahimahullahu taala. Jamaah sekalian, rahimani rahimakumullahu taala. Ya. Kata muallif, amma rafath faqala Nawawi, faqad qala Nawawi, adapun rafas, maka Imam Nawawi rahimahullahu taala telah berkata dalam Syarah Muslim, qala Al-Azhari, berkata Imam Al-Azhari, ya jami'atun likulli ma yuriduhu ar-rajulu minal mar'ah. Itu adalah satu isim penamaan untuk segala perkara yang diinginkan oleh seorang laki-laki dari perempuan. Itu namanya rafas. Ya apapun yang diinginkan oleh seorang laki dari perempuan atau hasrat apapun begitu ya. Termasuk rafas misalkan seorang laki-laki ya mandang perempuan. Karena pada saat itu mereka yang berniqab melepaskan niqabnya. Sehingga sudah bisa melihat model macam-macam kan begitu nggih ya, di sana itu. Ya, tatkala ibadah haji kalau mereka pakai baju ihram ya, maka kewajibannya adalah ghadul basar, menundukkan pandangan, bukan malah melampiaskan pandangannya melihat kaum wanita ya, wajah-wajah mereka yang sebelumnya tidak tampak kemudian jadi tampak ya. Misalkan ya umroh bareng sama teman-temannya ya, sama istri-istri mereka gitu ya. Wah, ini kesempatan iso ndelok bojone kanca gitu. Ya kita katakan, hei jogon rek matamu ya, ghadul basar ya, nundukkan pandangan. Itu rafas namanya. Itu namanya rafas ya. Kalau sudah rafat tidak diterima nanti haji umrohmu kalau rafas ya. Jadi harus ghadul basar, menundukkan pandangan begitu. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah taala. Baik. Ya, wa yasmulu dzalikal jima', dan masuk di dalamnya adalah jima', suami istri gitu ya, dalam keadaan haji atau umrah misalkan begitu ya, dalam keadaan berihram belum tahallul, wis gak kuat misalkan begitu ya, lalu melakukan hubungan suami istri, ya sudah gak mabrur jadinya, gak dapat keutamaan, pulang dapat dosanya diampuni semuanya karena dia melakukan pelanggaran. Ukhila lakum lailatul siyamir rafath ila nisaikum ya. Dikatakan rafas ila nisaikum, maksudnya menggauli istri ya. Wal fusuq al maksiyah, kefasikan adalah kemaksiatan. Wal fasik man kharaja an taatillah, orang fasik adalah orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Di footnote itu kita tambahkan redaksi man hajja lillah falam yarfuth walam yasuk raja'a kayaumi waladatu ummu, itu di atas tadi. Man atahadal bait falam yarfuth walam yasuk raja'a kama waladatu ummu. Redaksi Muslim yang lain. Siapa yang mendatangi Ka'bah tidak melakukan rafas, tidak melakukan kefasikan, dia akan kembali sebagaimana hari ibunya melahirkannya. Taib, keutamaan sangat besar.
Qala Amr bin As, ya, Amr bin As radhiyallahu ta'ala berkata, lamma ja'alallahu al-islam fi qalbi, tatkala Allah jadikan Islam ada dalam hatiku, ataitun nabiyya, aku datangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqultu, lalu aku katakan, ubsut yaminaka fal ubayyika, bentangkan tangan Anda maka saya akan membaiat Anda. Fa basata yaminah, maka Nabi pun membentangkan tangan kanannya. Faqabattu yadi, lalu aku genggam dengan tanganku. Qala ma laka ya Amr, ada apa dengan kamu ya Amr? Qultu aradu an ashtarita, saya ingin memberikan syarat, saya masuk Islam tapi bersyarat. Qala tashtaritu bimada, kamu bersyarat dengan apa? Qultu an yufarali, aku bersyarat agar aku diampuni dengan masuk Islamku. Lalu Nabi bersabda, ama alimta anal Islam yahdimu ma kana qablahu, tidakkah kamu tahu bahwa Islam itu akan menghancurkan dosa apapun yang ada sebelumnya? Wa anal hijrata tahdimu ma kana qablaha, dan bahwasannya hijrah akan menghancurkan dosa apapun yang ada sebelumnya. Wa annal hajja yahdimu ma kana qablahu, dan bahwasanya haji itu akan menghancurkan dosa apapun yang ada sebelumnya. Begitu. Yang kita garis bawahi di sini hajinya. Jadi haji ini akan menghancurkan dosa apapun sebelum haji, saghiratan kanat am kabirah, dosa besar maupun dosa kecil, dosa kecil maupun dosa besar, habis dengan haji. Karena haji itu tobat sebenarnya, gitu ya. Jadi orang yang berhaji dia taubatan nasuha. Makanya habis seluruh dosanya, kecil besar semuanya habis. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala, kecuali dosa anak cucu Adam. Makanya kan di kebiasaan kita, masyarakat kita kalau mau ibadah haji wis nambangi kancane, nyambangi dulure, njaluk sepuro. Ya kan itu ya. Kemana, ke temannya, kerabatnya, ke tetangganya, minta maaf, gitu, minta halal sebelum berangkat haji, gitu ya, agar tidak punya tanggung sangkut paut anak cucu Adam. Termasuk diantara hutang, kalau punya hutang lunasi, gitu ya, lunasi semuanya, agar tatkala berhaji tidak punya hutang, pulang bener-bener napa jenenge seperti bayi baru dilahirkan, tidak ada sangkut pautnya dengan hak anak Adam. Sama sekali rahmani rahmakumullahu ta'ala. Yang berikutnya di samping maghfirah ada al-ajrul kabiru, pahala yang besar diberikan kepada mereka yang beribadah haji. Fa'an ibni Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, maqala, dia berkata, sami'tun nabi, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, ma tarfa'u ibilul haji rijlan, tidaklah ontanya orang yang beribadah haji mengangkat satu kaki, wala tadau yadan, tidak juga meletakkan satu tangan, illa kataballahu lahu biha hasanatan, melainkan dengannya Allah tulis satu kebaikan, au maha anhu sayyi'atan, atau darinya Allah hapus satu keburukan, au rafa'a biha darajatan, atau dengannya Allah angkat tinggikan satu derajat. Rawal Bukhari. Jadi perjalanan PP ibadah haji itu semua bernilai ibadah. Ditulis kebaikan, dihapus keburukan, dan diangkat satu derajat. Sama sekalian rahimani rahmakumullahu taala, gitu ya. Dan di sini perhatikan Allah menyebut apa? Kendaraan. Allah menyebut apa? Kendaraan. Maka ini kalau disebut kendaraan onta, berarti juga masuk kendaraan yang kita pakai, pesawat terbang misalkan gitu ya. Berarti dihitung, ya, perjalanan jauhnya dihitung. Mengangkat derajat, meninggikan derajat, ya, ditulis kebaikan dan dihapus apa? Dosa. Perjalanannya dihapus. Itu perjalanan meninggikan derajat. Semakin jauh berarti semakin besar pahalanya, semakin tinggi derajatnya, semakin banyak dosa yang dihapus. Wa anhu, juga dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, jaa ilan nabi ansariyun, datang kepada Nabi seorang Ansori. Faqbala alaihi Rasulullah, lalu Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam pun menyambutnya, menemuinya. Ya, faqala, seraya beliau bersabda, sal an hajatika wa in syi'ta akhbartuka. Tanyalah kamu tentang keperluanmu, kalau kamu mau aku akan beritakan kepadamu keperluanmu. Maknanya bukan Nabi ini rusak durunge winara,
Dikandani sama Jibril. Jibril datang, ini akan tanya kepada kamu ini. Jibril tahu dari mana? Dikasih tahu sama Allah. Karena tidak ada yang mengerti perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, tidak ada orang mengakui perkara gaib. Ya, saya kemarin melihat ada satu video seorang presenter mewawancarai dukun. Oh ya, dukun, berarti Anda tahu perkara gaib apa yang akan terjadi nanti? Oh ya, tahu, langsung dikaplok sama presenter. Puwak, endi kon ro ini. Ate tak kaplok ini gak ro ini, gak nelak ini ya. Baik, langsung dikaplok. Pinter nih presenternya. Kita lanjutkan. Jamaah sekalian rahimakumullahu taala. Qala fadzalika a'jabu ilayya. Maka demikian itu membuatku takjub. Qala fa innaka ji'ta tas'aluni an khurujika min baitika ta'umul baital haram. Sesungguhnya engkau datang akan bertanya kepada aku tentang keluarmu dari rumahmu untuk berniat menuju Baitul Haram. Wa taqulu, lalu kamu akan berkata, madzalibi, lalu apa untukku padanya? Wajida tas'al an wuqufika bi Arafah. Kamu datang untuk tanya, kamu akan bertanya tentang wukufmu di Arafah. Wa taqulu, lalu kamu berkata, madzalibi, pahala apa untukku padanya? Wa an ramyikal jimara, kamu akan bertanya tentang lempar jumrahmu. Wa taqulu, kamu akan berkata, madzalibi, pahala apa untukku padanya? Wa an tawafika bil baiti, kamu akan bertanya tentang tawafmu di bait. Wa taqulu madzalibi, kamu akan mengatakan pahala apa untukku padanya? Wa an halqika ra'sak, kamu akan bertanya tentang kamu mencukur gundul kepalamu. Wa taqulu, kamu berkata, madzalibi, pahala apa untukku padanya? Qala, maka laki-laki itu berkata, walladzi ba'atsaka bil haqqi, benar demi zat yang telah mengutus Anda dengan kebenaran. Ingat ya, ini Nabi bukan rusak turuning winara. Hanya Nabi dikasih wahyu. Selesai. Kalau Nabi enggak dikasih wahyu enggak tahu. Qala, maka Nabi bersabda, amma khurujuka min baitika ta'umul baita, adapun keluarmu dari rumahmu berniat menuju Ka'bah, fa innalaka bikulli wat'atin tatauha rahilatuka yaktubullahu laka biha hasanatan wa yamhu anka biha sayi'atan. Sesungguhnya bagimu dengan setiap langkah ya yang dilangkahkan oleh kendaraanmu, Allah tulis bagimu dengannya satu kebaikan, dan darinya dengan sebabnya Allah hapus darimu satu keburukan. Setiap langkahnya mendapat pahala kebaikan, setiap langkahnya menghapus keburukan. Wa amma wuqufuka bi Arafah, adapun wukufmu di Arafah, fa innallaha azza wa jalla yanzilu ila sama, maka sesungguhnya Allah azza wa jalla akan turun menuju langit ad-dunya, dunia, fayubai bihimul malaikah, Allah akan membanggakan kalian kepada para malaikat. Fayaqulu, lalu Allah berfirman, haula ibadi ja'uni syu'tan ghubran min kulli fajjin amikin yarjuna rahmati wa yakhafuna adzabi wa lam yarawni. Mereka ini para hambaku datang kepada aku dalam keadaan rambutnya acak-acakan lagi berdebu dari setiap tempat yang jauh, berharap rahmatku, takut kepada azabku, sementara mereka belum pernah melihat aku. Fakaifa law ra'auni, maka bagaimana seandainya mereka melihat aku? Falau kana 'alaika mithlu ramli alijin, seandainya ada padamu mithlu ramli alijin, ya, semisal pasir yang menggunung, punya dosa seperti pasir yang menggunung, ya, au mislu ayyamid dunya, atau kamu punya dosa seperti hari-hari dunia, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Au mislu qadri sama, atau seperti tetesan-tetesan air hujan, dunuban dosa, ghasalallahu anka, maka Allah akan basuh semuanya darimu. Dosa besar apapun, dosa sebanyak apapun, kalau sudah wukuf di Arafah habis. Ya, habis dosa-dosanya. Ya, masalah rahimakumullahu taala, itu ya. Makanya orang tatkala wukuf di Arafah cok main-main, gitu ya. Mosok wukuf di Arafah bu ngegame bu, subhanallah. Tulinan game. Hah? Ini wong napa jenenge? Berakal atau enggak berakal? Waras tak gak waras sih. Ya tulinan game lagi wukuf nyekel HP tulinan game. Subhanallah.
Ya, ana maneh sing napa? Lungguh ning ngarepe Ka'bah dolinan game. Ini akalnya di mana? Sama sekali rahmatullah taala ya. Itu tempat yang mulia, harusnya dia banyak berdoa, berzikir, mohon kepada Allah taala. Ya, saat itu ada pada tempat yang paling dekat antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa amma ramyukal jimara fa innahu madkhurun lak. Adapun lempar jumrahmu maka itu akan jadi harta simpanan untukmu. Wa mahalku ra'saka fa innalaka bikulli sya'ratin tasqutu hasanatun. Adapun kamu cukur gondol rambut kepadamu, maka dengan setiap helai rambutnya bernilai satu kebaikan. Subhanallah, gitu ya. Kira-kira jumlah rambut kita ini pinten, Bu? Ero jumlahe. Ero sapa katene ngitung. Kurang penggawean ngitung rambutnya dhewe. Akeh ngono ae pokoke. Ya, fa idza tufta bil bait, kalau kamu tawaf di bait, kharajta min dunubika kayumi waladatka ummuk, maka kamu akan keluar ya keluar dari dosa-dosamu seperti hari ibumu melahirkan kamu. Rawahu Tabrani fil Jami' al-Kabir. Subhanallah, dosa keutamaan yang sangat besar. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Alhamdulillah sanadnya hasan. Ini besar sekali keutamaan orang yang sedang beribadah haji, makanya harus benar-benar khusyuk begitu ya. Khudu, benar-benar dia harus merasakan dan menikmati hajinya itu. Ya, benar-benar mendalami dan menjiwai hajinya itu, karena ini keutamaan sangat besar ibadah ini. Sama sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Berikutnya wa man kharaja min baitihi yuridul hajja thumma mata. Subhanallah, ini berita gembira. Siapa yang keluar dari rumahnya ya, yuridul hajja, dia pengen haji, thumma mata, lalu mati, ajrallahu alaihi ajrul haji ila yaumil qiyamah. Subhanallah, dialirkan untuknya pahala haji sampai hari kiamat. Dihitung haji sampai hari kiamat. Makanya bangkit dalam keadaan bertalbiyah. Ngalir itu hajinya sampai hari kiamat. Tidak putus ibadahnya, Bu. Dia dihitung sedang haji sampai hari kiamat. Tak bisa kita bayangkan bagaimana besar ya keutamaannya. Fa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah, bersabda Rasulullah SAW, man kharaja hajjan, siapa yang keluar dalam keadaan berhaji, famata, lalu dia mati, kutiba lahu ajrul haji ila yaumil qiyamah, ditulis untuknya pahala haji sampai hari kiamat. Gitu ya. Makanya tidak sedikit orang itu yang pengen mati dalam ibadah haji, Bu. Bis pengen mati, gak pengen mulai, bis gitu ya. Pengen mati. Kenapa? Ini tidak putus amalnya sampai hari kiamat. Ya. Berikutnya, wa man kharaja mu'tamiran famat, siapa yang keluar dalam keadaan umrah famat lalu mati, kutiba lahu ajrul mu'tamir ila yaumil qiyamah, ditulis untuknya pahala umrah sampai hari kiamat. Subhanallah. Gitu ya. Ya kan tadi itu wedi mati, wedi ono bom nyasar. Ya. Akhirnya enggak mau berangkat sekarang ya. Nanti aja wis damai gitu ya. Subhanallah. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullah. Mungkin lupa dengan keutamaan mati saat umrah, mati saat ibadah haji. Dialirkan pahalanya tidak putus ya. Jadi kalau orang itu mati, idza mata ibnu adam yang qata'a amalu, jika anak Adam itu mati terputus darinya amalnya. Kalau mati dalam keadaan umrah tidak putus amalnya. Sampai hari kiamat ditulis sedang umrah. Pahalanya mengalir sedang umrah, pahalanya mengalir sedang haji sampai hari kiamat. Wa man kharaja ghaziyan famat kutiba lahu ajrul ghazi ila yaumil qiyamah. Sama, siapa yang keluar dalam keadaan berperang, niatnya berjihad lalu mati, ditulis untuknya pahala berperang jihad di jalan Allah sampai hari kiamat. Rawahu Abu Ya'la. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, dengan sanad sahih hadis ini. Ya. Yang berikutnya, wa yub'atsu man mata fil haji mulabbiyan, dan orang yang mati dalam keadaan haji dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah. An Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dia berkata, qala bainama rajulun waqifun ma'a Rasulillah, di saat ada seorang yang berdiri bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Arafah, di Arafah,
idh waqa'a min rahilati fawaqasatu, tiba-tiba dia terjatuh dari kendaraannya lalu patah lehernya oleh injakan kendaraannya, mati. Faqala Rasulullah, maka Rasul bersabda, igsilu bima'in wa sidrin, mandikan dia dengan air dan sidr, wa kafinuhu fi thawbaihi, lalu kafani dia dengan dua atau pada dua helai bajunya, baju ikhramnya, ya, alladzina ahrama fihima, yang dia berikhram pada keduanya, wala tuhannituhu, jangan kalian kasih wewangian, wala tukhammiru ra'sahu, jangan kalian tutup kepalanya. Kenapa? Fa innallaha yab'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan, karena nanti dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Hadis rawahu Al-Bukhari. Dan yang terakhir, wa akbaru karamatin nailul jannah, dan sebesar-besarnya kemuliaan adalah meraih surga. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma, umrah ke umrah penghapus dosa di antara keduanya, wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah, dan haji mabrur tidak ada baginya balasan kecuali surga, ya, tidak ada balasan kecuali surga. Juga hadis Jabir, kala dia berkata, kalau Rasulullah SAW bersabda, al-hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannata, haji mabrur tidak ada baginya balasan kecuali surga. Qalu ya Nabi Allah, berkata Nabi Allah, mal hajjul mabrur, apa haji mabrur? Qala it'amu ta'am, memberi makan. Jadi pulang dia jadi orang yang gemar memberi makan, dermawan. Wa ifsa'us salam, dan dia menebarkan salam. Ini tandanya semakin dermawan dan sumeh. Karena orang menyebarkan salam itu mesti sumeh, mesti senyum, Ibu nggih. Ana napa salam merengut, Bu. Ka iso enggak iso pase, Bu, karena sin awali. Sin itu dipaksa merenges. As. Ayo coba as tak merenges. Dipaksa merenges. Ka iso mentutut sampai ngomong assalamualaikum, coba mentutut terus salam coba. Apa metune? Kudu sin. Ya, memang mentutut ya. Tapi demikian jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala, 3 delegasi tamu kehormatan Allah. Baik, kita buka sesi tanya jawab. Kalau pertanyaan kita persilakan. Silakan, Bu. Tanya Ustadz, misal ada orang tidak mampu, tidak punya rumah sendiri, tiba-tiba dapat rezeki yang cukup untuk naik haji, yang afdal uang tersebut dipakai haji atau untuk urusan rumah? Ya. Baik, sama sekali rahmani rahmakumullahu taala, ya. Kebutuhan seseorang itu ada sandang, ada pangan, ada papan. Itu kebutuhan. Itu kebutuhan primer. Sandang, pangan, papan. Gitu ya. Jadi ya hendaknya seorang itu punya rumah, papan, ya, sandang, ya, itu sudah sandang, pangan, papan. Kalau misalkan dia masih belum punya papan, belum punya rumah yang apa jenenge yang mandek jegrek begitu ya, maka dia masih belum apa? Belum apa, Bu? Ya belum stabil gitu ya. Betul nggih? Stabil napa mboten, Bu? Ya, dorong, masih punya pikiran begitu nggih, dan seterusnya. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala, ya. Artinya apa? Kalau ditanya apakah saat itu dia sudah wajib haji, jawabannya belum. Tapi kalau ditanya apakah boleh dia ibadah haji, sakarep terserah, itu pilihan. Gitu ya. Karena mampu, jamaah sekalian rahmani rahmakumullah taala, itu syarat wajib bukan syarat sah. Mampu itu syarat wajib bukan syarat sah. Ya. Kalau syarat wajib berarti sekalipun dia belum mampu lalu ibadah haji ya sah. Gitu ya. Ini adalah pilihan. Yang seandainya misalkan dia gunakan untuk beli rumah dulu, bangun rumah dulu, tidak masalah. Karena memang itu kebutuhan
primer, hajat pokok kehidupan manusia, punya rumah. Begitu nih. Ya, tapi kalau kemudian dia milih wis bapak wis ngontrak, bapak wis ngontrak sementing haji dhisik, ya terserah. Itu pilihan sendiri. Gitu ya. Tapi kemudian jangan salahkan kecuali diri sendiri kalau kemudian di belakang hari ya ada sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Ya. Ya, kenapa? Karena hukum asalnya dia penuhi dulu hajat keperluannya, hajat hidupnya. Kalau sudah mampu baru kemudian dia beribadah haji. Ini jamaah sekalian rahimanirahmakumullah taala. Kecuali kalau misalkan dia langsung dapat hadiah haji, no berangkat toh, yo berangkat Bu, gak usah ngenteni, diomalek ngono kan gitu ya. Langsung berangkat ya. Ya seperti dulu kita ada teman dapat hadiah haji gara-gara jawab pertanyaan. Ya karena sing sadar kalau hadiahnya adalah haji. Itu siapa yang bertanya? Siapa yang bisa jawab pertanyaan saya kasih hadiah. Ya, lalu dikasih pertanyaan, lalu ada yang ngacung dapat jawab pertanyaan ditanya lalu bisa jawab. Ya hadiahnya haji tahun ini. Oh subhanallah ya geger kan itu ya. Ya, itu rezeki min haitsulah yahtasib itu. Ya. Ya, langsung dikasih visa haji sama siapa? Yang tanya. Karena yang tanya dari kedutaan. Ya, dari kedutaan. Langsung dikasih visa haji ya sama tiketnya, berangkat sudah. Ya ikut tamu negara. Ya, seperti itu. Tapi itu nikmat. Nah. Yang lain, Bu? Ada? Atau cukup 10:27. Cukup Ibu? Ada nomboran? Atau masih nulis? Oke. Ya negurnya itu ya sing enak kan gitu ya. Ya negur sing enak. Kok kemudian dia muring-muring urusanku dhewe tinggalan, enggak usah napa? Enggak usah berdebat. Ya sama sekali rahimakumullah taala. Kan fatal gitu ya. Ndek kamar napa jenenge rokokan. Mari ngono begitu asape ngepul, emergency ne urip. Langsung mau dikira ana kebakaran, mau hancur langsung kan gitu ya, sampai denda berapa ribu real dia itu sama kan. Sampai di blacklist juga hukumannya. Ya enggak bisa ke sana sekian tahun dan seterusnya. Karena ya itu kebodohan ya. Ya itu namanya kejahilan. Enggak boleh ngerokok. Ya itu di kamar malah ngerokok di kamar. Kan kebodohan. Ya wong Indonesia ngono iku ya. Subhanallah ya. Nemen ya. Ya dinasihati susah ya sulit ya. Ya tadi itu ya jadi sing enak ya mbok yo ojo ngerokok pore iki ngene gitu ya. Dijak guyon ngono ya. Malangan untuk Surabayaan nang to Bangilan ya. Ya nang ada temannya ya. Dijak ndak usah serius. Lek serius kok diarani napa? Untuk ketukaran sih mbok yo apa jenenge aja ngerokok ya semacam itu. Ya. Waktu kemarin juga seperti itu ya. Kita lagi di bis, lalu ada apa jenenge kalau jamaah tidak ada yang ngerokok ya, tapi ada kernet supir bus mau merokok. Lalu kemudian saya datangi, la tudakhin huna, itu ya. Kamu jangan ngerokok di sini. Ya, kata saya gitu, la tudakhin huna. Kamu jangan merokok di sini. Terus yang jawab, oh, la yajuzu subutu khanuna. Enggak boleh. Iya enggak boleh, la yajuz. Ini. Antum ma'ana al'an. Kamu bersama kami sekarang di sini. Terus dimatikan sama dia. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita namanya ngomongnya enak, ya dia sambutannya enak, gitu ya. Tep. Sudah sampun Bu, cekap?
Baik, demikian jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Kita akhiri, semoga bermanfaat apa yang kita baca dan kita dengar dari awal sampai akhir. Kita akhiri wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.